Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Alhamdulillah hari ini, pagi ini cukup cerah. Gue doain semoga teman-teman itu sehat selalu, panjang umurnya, dan dimudahkan rezekinya. Oke? Hari ini gue akan menceritakan tentang Lesi Flechter yang mati dibiarkan membusuk dan menyatu dengan sofa setelah dia duduk di tempat yang sama selama 12 tahun. Pada tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 2 pagi, ambulan menerima panggilan telepon dari orang tua yang kesusahan. Mereka baru saja menemukan putri mereka yang berusia 36 tahun bernama Lesi Flechter tidak responsif di sofa keluarga. Ketika layanan darurat tiba di rumahnya di daerah Sloter, Louisiana, mereka menemukan kenyataan mengerikan tentang nasib Lesi Flechter. Dia tidak mati begitu saja di sofa, dia telah membusuk bahkan meleleh begitu parah hingga kulitnya menyatu dengan sofa. Bagaimana ceritanya? Ini dia. Lesi Flechter lahir pada tanggal 25 November 1985. Dia dari orang tua yang bernama Clay dan Sheila Flechter. Sebagai seorang anak, Lesi digambarkan sebagai gadis yang bersemangat, cerdas, dan menyenangkan. Yang mungkin sedikit kekanak-kanakan lah ya untuk anak usia dia. Dia senang berkumpul dengan teman-temannya, menyukai musik Mariah Carey, menyukai film Disney, dan bahkan menjadi bagian dari tim bola voli. Namun ketika dia memasuki masa remaja atau usia remaja, dia memulai menghadapi banyak masalah. Menurut Clay atau ayah Lesi, Lesi itu sebenarnya baik-baik saja. Sampai kelas 9 dia baik-baik saja. Tapi pada usia sudah menginjak 15 tahun, Lesi didiagnosa menderita gangguan kecemasan sosial dan gangguan spektrum autisme atau yang disebut dengan Asperger. Dan dengan serangkaian fobia, Lesi banyak sekali memiliki banyak penderitaan, memiliki banyak penyakit. Nah, salah satu fobia tersebut menyebabkan dia tidak bisa atau takut menggunakan toilet karena dia pernah melihat ular di toilet saat dia sedang menonton TV. Jadi dikatakan bahwa Lesi itu selalu menerima perawatan psikologis untuk kondisi mentalnya. Terlepas dari berapa lama dia dirawat, suatu hari Lesi tidak pernah lagi kembali ke dokter, dan menurut seorang tetangga mereka bahwa Lesi terakhir itu terlihat ketika Lesi berusia kurang lebih 21 tahun berjalan di luar ruangan dengan dumbbell di tangannya. Lalu tiba-tiba Lesi menghilang begitu saja dari muka bumi atau tidak pernah lagi ke luar rumah. Ketika layanan darurat berbicara dengan Sheila Flechter atau Ibu Lesi melalui telepon, dia memberitahu bahwa putrinya itu sudah tidak bernafas lagi. Ketika ditanya tentang usia putrinya atau usia si Lesi tadi ini, ibunya itu salah menebak selama 3 kali. Dibilanglah usianya itu 31 tahun. Terus salah pak, rupanya 32 tahun. Terus salah lagi nih. Ibunya bilang lagi usianya 34 tahun. Dan jawaban yang terakhir itu pun juga masih salah. Karena sebenarnya putrinya itu berusia 36 tahun. Saat petugas kepolisian datang, pihak polisi terkejut melihat kondisi Lesi. Lesi Flechter ditemukan di sofa kulit berwarna coklat dengan kaki bersilang di bawah dan mata serta mulutnya terbuka lebar.
Dia telanjang dari pinggang ke bawah dengan kemeja, tapi kancingnya ini tidak tertutup rapat atau tidak tertutup penuh sehingga menutupi tubuhnya, sebagian tubuhnya saja, namun memperlihatkan payudaranya. Keadaan menjadi lebih buruk. Bukan hanya wajahnya yang sudah meninggal terlihat mengerikan ini, tapi kulit Lesti ini juga benar-benar sudah menyatu dengan bahan sofa. Bagaimana ini mungkin? Pasti kalian bertanya-tanya di sini. Karena Lesti Flechter tidak pernah berpindah dari tempat yang sama atau tidak pernah berpindah dari sofa itu selama dia sakit. Selama 12 tahun. Gila nggak? Lesti tidak hanya benar-benar melebur ke dalam sofa yang telah dia duduki selama lebih dari 1 dekade, tetapi tubuhnya juga kurus dan berlumuran kotoran. Kotoran juga ditemukan di mulutnya, di wajahnya, dan bahkan di telinganya. Tubuhnya kekurangan gizi sehingga beratnya hanya sekitar 43 kg. Ketika dia dipindahkan dari sofa, kulit Lesti itu terkelupas dari tulangnya, bros. Ngerinya. Yeah, well, I'm told that by entering a no contest plea to manslaughter, that means Clay and Sheila Fletcher are not contesting the charge, but they are accepting it. So the original charge for second-degree murder was tossed out by a judge back in 2022 due to some conflicting language. When Lacey was found, the coroner described the scene as appalling and horrific because of the condition of the body and the couch where she was found. It was also determined that starvation was one of the main causes of her death. Saat polisi melakukan pengecekan, ada bekas goresan ditemukan di lengan sofa ini, dan toilet di belakang sofanya si Lesti itu tidak pernah terpakai. Lalu sebelahnya juga ada meja yang berisi barang-barang seperti tisu basah, bedak, dan berbagai salep lainnya itu masih tertata rapi. Tapi bau busuk di dalam rumah tersebut digambarkan sebagai sesuatu yang tak tertahankan. Namun di dalam rumah itu sendiri, selain sofa tempat Lesti yang dipenjara begitu lama atau diduduki Lesti itu, rumah itu tuh sangat bersih dan rapi. Laporan otopsi berisi rincian yang lebih mengerikan tentang bagaimana Lesti Flechter menemukan akhir yang menyedihkan dan tidak bermartabat. Petugas yang memeriksa jenazah Lesti Flechter yang bernama Ewell Birkham merinci bahwa penyebab resmi kematian Lesti itu adalah sepsis atau keracunan darah. Waktu resmi kematiannya adalah pukul 3 pagi dini hari pada tanggal 3 Januari. Namun dia yakin, si Ewell Berkman ini yakin bahwa kematian si Lesti Flechter itu terjadi sehari atau 2 hari sebelum Sheila Flechter atau ibunya menelpon layanan darurat atau ambulan. Hasil pemeriksaan Ewell Birkham mengungkapkan bahwa Lesti itu menderita kelaparan, lalu infeksi tulang, COVID-19, gagal ginjal, serta tukak dekubitus stadium 4. Apa itu tukak dekubitus? Yaitu adalah luka akibat penekanan yang lama pada kulit karena berbaring terus-menerus dan tidak pernah bergerak, yang juga dikenal sebagai luka baring. Jadi luka baring itu, si Lesti Flechter itu punya penyakit luka baring yang mengotori tubuhnya yang rusak. Luka ini juga mengandung belatung hidup-hidup, bos. Ngeri lah nengok fotonya. Gue akan tampilkan itu semua. Pokoknya gue denger cerita ini awalnya itu kayak bodoh banget sih orang tuanya ini. Bukan itu juga ya, rambut Lesti ini juga dipenuhi dengan belatung loh. Rambutnya itu sangat kusut sehingga diperlukan pisau bedah untuk memotongnya dari kepalanya ini, rambut ini. Sehubungan dengan lamanya waktu yang dihabiskan Lesti untuk duduk di tempat yang sama, tulang ekornya pun menjadi rata, bosku. Sheila Flechter atau mamanya mengklaim bahwa Lesti telah makan sandwich dan setengah kantong Cheetos pada malam sebelumnya.
dan masih hidup pada jam 10 malam ketika Sheila pergi tidur. Namun hasil otopsi mengungkapkan isi perut Leslie ini ditemukan dengan busa dari sofa dan feses. Jadi keadaan tubuh Leslie ini memang sangat memprihatinkan dan sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin dia bisa hidup selama dia menderita luka seperti itu? Yang cukup sangat memuakkan adalah belatung yang memakan daging Leslie ini bisa hidup lebih lama karena belatung itu memakan daging Leslie yang sudah busuk. Wow! Selama 12 tahun, kurang lebih 4.383 hari, Leslie Flechter dibiarkan membusuk dan mati di kotorannya sendiri. Sementara dagingnya yang membusuk yang dimakan hidup-hidup oleh belatung. Gua masih bertanya-tanya sih, bagaimana Clay dan Sheila atau orang tua Leslie itu bisa hanya duduk diam dan menyaksikan putri satu-satunya ini mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian untuk jangka waktu yang tak terbayangkan lamanya. Aduh, saking lamanya akhirnya juga Leslie menyerah karena kelalaian dari orang tuanya juga toh. Nah kemudian Clay yang umur 65 tahun dan Sheila Flechter yang umur 64 tahun ditangkap pada 3 Januari 2023. Cocok sih kau ditangkap, itu cocok kali pun. Bahkan mungkin kau pun kalau bisa disiksa juga, kau duduk di situ di sofa selama 12 tahun, bahkan mungkin 24 tahun kau mati di situ. Jangankan kulit kau lagi yang menyatu sama sofa itu, kalau bisa tulang dan roh kau pun nyatu sama sofa itu. Sheila and Clay Fletcher walked out of a packed East Feliciana courtroom in handcuffs and chains. Really the worst case I've ever seen about human neglect. The couple was first arrested in 2022. Their daughter Lacey was found dead on the family's couch, covered in her own waste and weighing less than 100 pounds. Sebenarnya dokter itu sudah mendesak orang tuanya itu untuk memasukkan Leslie ke fasilitas kesehatan mental dan bahkan memberikan mereka informasi tentang tindakan terbaik untuk perawatan si Leslie ini. Namun Leslie juga tidak pernah dirawat di fasilitas apapun dan dia juga tidak menemui dokter lagi setelah orang tuanya itu diskusi dengan dokter lainnya. Clay Flechter juga menyatakan bahwa pada tahun 2007 Leslie berhasil mendandani dirinya sendiri saat ibunya berada di luar kota. Dia mengklaim hal ini membuktikan bahwa Leslie memiliki kapasitas mental untuk membuat keputusannya sendiri secara sadar, dan mereka atau orang tua Leslie tidak memiliki hak untuk membuat keputusan masa depannya Leslie. Lalu alasan orang tua mereka kenapa kok Leslie ini tidak pernah meninggalkan sofa? Itu karena Leslie itu mengalami fobia. Nah, sebuah fobia yang menjadi sangat parah sehingga apapun yang berada di luar batas sofa itu dianggap di luar teritorial si Leslie sendiri. Selama kesaksian Sheila, dia menyatakan bahwa dia tidak menyadari parahnya kondisi Leslie dan juga Leslie tidak pernah menyampaikan bahwa dia merasa kesakitan. Gendeng orang tua kayak kau. Sampah, kreatornya tae, jancok gitu. Harusnya orang tuanya bisa melihat itu sih, dan mosok iya dia tidak Clay dan Sheila Flechter ini tidak terganggu dengan bau busuk yang ada di rumahnya. Padahal menurut sesuai cerita gue di awal tadi ya, rumahnya itu begitu rapi, artinya orang tuanya ini ada peduli dengan kebersihan. Tapi kenapa dalam satu tempat di sofanya si Sheila Flechter si Leslie Flechter ini sendiri yang tidak diperhatikan sama orang tuanya. Orang tuanya kayak seakan-akan gak peduli, udah lu mati-mati aja gitu, dibiarin aja di sofa gitu kan. Baik menurut gua ya kan. Jadi bagaimana? Sudah merinding ding dong? Atau kalian juga merasa dongkol nih sama orang tuanya si Sheila Flechter? Gua aja pas dapat ceritanya, kemudian gua juga baca kok serem gini ya, kayaknya sih kayak psikopat gitu yang bunuh orang dengan konsep slow but sure gitu kan.
Botak. Botak. Oke, untuk kalian yang punya cerita menarik, mau pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, lalu cerita senang, sedih, horor atau apapun lah itu, dan mau gue ceritain dengan kolaborasi imajinasi gue, kalian bisa email ke ceritaimajinasi@handifkapsul@gmail.com, dan gue jamin data diri kalian akan dirahasiakan 100% oleh tim cerita imajinasi. Jika cerita kalian menarik dan terpilih oleh tim kami, sebagai imbalannya kalian akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 100 hingga 500 ribu tergantung dari bobot ceritanya. Cocok tarik? Nggak cocok? Taruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, engkaulah yang punya segala keinginan.